Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang Allah SWT rahmati kita semuanya, kita berada di hari Jumat di mana Allah SWT memuliakan hari ini. Hari ini disebutkan bahwasanya bapaknya hari atau Sayyidul Ayyam, di mana setiap agama samawi itu memiliki hari raya pekanan. Orang Yahudi memiliki hari pekanan, hari raya pekanan di hari Sabtu. Orang Nasrani mereka juga memiliki hari raya pekanan di hari Ahad. Dan kita menyelisih mereka semuanya, yaitu di hari Jumat. Namun kadang di antara kita ada yang menodai kemuliaan ini. Pada saat kita sedang sholat Jumat, ada mereka yang tidak sholat Jumat. Ada di antara mereka yang ikut sholat Jumat, namun bisa jadi lalai sholat Jumatnya, pahalanya. Karena apa? Karena dia sedang tidak fokus. Bahkan sampai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara kepada temannya uskut, diam. Artinya teman sebelahnya itu sedang berbicara. Dan dia mengatakan uskut, maka dua-duanya hilang pahala Jumatnya. Disebutkan juga di dalam riwayat lain, barang siapa yang bermain aso, yaitu tongkat, yaitu semacam tongkat kecil aso, maka fakot lago, maka dia telah lalai Jumatnya. Sampai-sampai ulama mengatakan kelalaian ini bisa diartikan dua, yaitu batal pahalanya, tapi kewajibannya tetap dilaksanakan, atau batal Jumatnya, dia harus mengulangi lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka jangan sia-siakan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berbicara pada saat khotib, dan juga ada yang sedang bermain HP. Usahakan untuk tidak menghilangkan nilai pahala di hari Jumat, terutama kita di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu la yuftir. Biasanya Rasulullah SAW kalau berpuasa itu sampai-sampai kami melihat tidak pernah berbuka. Artinya banyak berpuasa. Namun wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Kalau seandainya beliau berbuka puasa, artinya tidak berpuasa, seolah-olah beliau benar-benar tidak puasa, artinya dalam satu bulan itu tidak puasa sama sekali. Ya, gitu. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahrin qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapi puasa di bulan Ramadan ila Ramadan. Wa ma raaituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Artinya di dalam bulan-bulan yang ada di Hijriah, itu bulan yang paling lengkap diwajibkan itu adalah Ramadan. Setelah itu peringkat kedua yang dimana Rasulullah SAW puasa di dalamnya yang lebih banyak yaitu Sya'ban. Padahal di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan ternyata ketika itu sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, dzalika syahrun yakfulun nas, di mana bulan yang sering dilalaikan banyak orang, yaitu bulan Sya'ban. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW mengungkapkan kata lalai? Kebanyakan manusia lalai di bulan Sya'ban. Ada beberapa makna dari kelalaian ini. Yang pertama, mereka yang lalai di bulan Rajab. Mungkin di antara kita sudah lewat bulan Rajab ini, ya.
Kita sudah melewati bulan Rajab. Sekarang sudah masuk Sya'ban dan pekan ketiga menuju pekan keempat. Nah, kita tidak merasakan itu bulan yang Allah muliakan. Sehingga kelalaian di bulan Rajab itu berdampak pada kelalaian berikutnya karena terlalu lalai. Ya. Itu arti pertama. Ada makna lain di mana ada mungkin sebagian kita yang tidak lalai di bulan Rajab. Di bulan Rajab tidak lalai. Dia mungkin banyak puasa, banyak sedekah, banyak berbuat amal soleh karena apa? Karena itu Allah muliakan. Jadi di dalam kaidah Islam bahwasanya ketika Allah SWT menetapkan sebuah tempat dan waktu yang dimuliakan, maka di situ banyak pahalanya berlipat ganda. Maka bisa jadi seseorang pada satu menyadari ini bulan yang Allah muliakan, yaitu di bulan Rajab. Namun saat itu ketika masuk bulan Sya'ban, maka dia lalai. Karena diapit dengan 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Dan diantaranya disebutkan juga bulan Sya'ban ini sebagai bulan pengantar Ramadan. Kalau bisa kita istilahkan sebagai pemanasan rohani kita. Di mana bulan-bulan itu ternyata diangkat amalan-amalan kita. Ini dia alasan utama kenapa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasanya di bulan Sya'ban. Karena amal diangkat. Kita coba buat analogi. Kalau seandainya kita memiliki atasan, di mana atasan itu memiliki pencatat amal kita, kinerja kita, kompetensi kinerja kita, dan lain sebagainya. Dan dia berada di samping kita. Pada satu kita tahu bahwasanya si pencatat ini akan melaporkan kinerja setiap kita, setiap pegawainya itu di jam 5. Pada satu kita tahu bahwasanya kita sudah tahu jadwalnya, yaitu pelaporan pencatatan. Dan pada saat jam 5 kurang 10 ternyata dia berada di samping kita. Apa yang kita lakukan? Maka saat itu jelas kita akan giat. Agar apa? Laporannya baik kepada bosnya, kepada pimpinannya. Maka kita kiaskan di sini. Malaikat berada di sekitar kita. Pencatat amal. Di mana bulan Sya'ban ini termasuk salah satu yang laporan tahunan. Kalau laporan harian itu ada pagi dan sore. Kalau laporan pekanan itu ada di Senin dan Kamis. Dan laporan tahunan itu ada di bulan Sya'ban. Maka unik kalau seandainya malaikat ketika sedang mencatat kita sedang bermaksiat. Lalu dilaporkan akhirnya laporan terakhir catatannya adalah maksiat. Naudzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka kita berusaha bagaimana bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang terbaik untuk kita. Ya. Dan kita sudah melalui nisfu Sya'ban sekitar kalau tidak salah di tanggal 3 Februari. Kita berada di tanggal 6 Februari. Artinya sudah lewat. Ketahuilah bahwasanya saat itu semalam suntuk mulai dari maghrib sampai subuh Allah berada di langit dunia. Turun. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan pada saat itu? Amalan solehkah atau amalan maksiat? Kita analogikan lagi di dalam dunia pekerjaan kita. Kalau seandainya bos turun di tempat kerja kita, apa yang kita lakukan? Maka kita perlu evaluasi kembali bahwasanya kita dicatat oleh malaikat dan dipersaksikan oleh Allah SWT. Maka perlu kita mengokohkan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, di mana kita semuanya tahu bahwasanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, yaitu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Di sini disebutkan la'allakum tattaqun, agar menjadi bertakwa. Maka
ketika bulan Sya'ban kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh, terutama menjadi khas, amalan khas yang di bulan Ramadan, seperti puasa, tilawah, lalu sedekah dan lain sebagainya, maka itu perlu kita mulai dari sekarang. Karena apa? Karena ketika kita ingin berlomba di hari H, maka perlu ada persiapan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang besar, maka kita perlu persiapan yang besar. Jangan sampai ketika kita Ramadan karena tidak terbiasa puasa, tidak terbiasa sholat malam, tidak terbiasa sedekah, akhirnya di bulan Ramadan pun jadi malas. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita sambut Ramadan ini yang disebut sebagai ulama yaitu madrasah takwa, di mana di pekan ketiga ini kita perlu tingkatkan puasa sunnah sebagai penyempurna puasa Ramadan, sama halnya seperti qobliyah, ba'diyah. Dan yang kedua, kita berusaha untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita semuanya tahu bahwasanya satu huruf memiliki pahala 10. Maka bisa kita bayangkan kalau seandainya kita membaca banyak Al-Quran, ayat-ayatnya, maka saat itu dikalikan 10. Kalau seandainya sulit untuk menghitung, maka serahkan kepada Allah SWT. Dan juga kita perlu memperbaiki kualitas ibadah wajib kita, terutama sholat, ya, di mana kita perlu memperhatikan kekhusyukan, ketepatan waktunya. Lalu berikutnya, kita juga perlu membersihkan hati kita dari dendam, hasad, iri. Maka kita perlu semuanya menyucikan diri kita dengan Allah SWT dan juga dengan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka jangan sia-siakan sisa Sya'ban ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunu fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering kebanyakan manusia tertipu karenanya, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maka ketika kita memiliki waktu luang, memiliki kemampuan untuk bisa melakukan ibadah seperti puasa, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, maka kita usahakan sebelum nanti sakit datang, sebelum kita disibukkan dengan pekerjaan dunia lainnya sehingga kita lalai. Maka kita berharap kepada Allah SWT agar Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ketaatan khususnya di bulan Sya'ban ini, agar kita bisa giat pada saat bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin yang semoga Allah muliakan kita semuanya, di pekan ketiga ini Sya'ban kita perlu mempersiapkan lahir dan batin. Persiapkan lahir dengan mengatur waktu, ekonomi, tenaga untuk ibadah. Persiapan batin dengan tekad kuat, ilmu yang cukup tentang fikih puasa, Ramadan, serta niat yang ikhlas. Ingatlah bahwasanya Ramadan akan membawa rahmat, akan membawa ampunan, akan membawa pembebasan dari api neraka dan lain-lainnya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tapi tidak bernilai. Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya selain begadang. Maka agar kita tidak termasuk golongan ini, mari kita perbaiki niat kita.
kita lakukan semua amalan kita, entah duniawi ataupun ukhrawi, memiliki nilai ibadah, yaitu dengan ikhlas. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas, yaitu bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menjadikan hawa nafsu, menahan nafsu untuk mengajak kepada keburukan dalam bentuk anggota tubuh seperti pandangan, lisan, dan juga hati. Dan juga banyak sedekah, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan pada saat beliau di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semuanya melalui nasihat ini, yang harapannya menjadi pemantik bagi kita untuk membangkitkan tekad kuat kita menjadi muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Semakin banyak kita bertemu dengan Ramadan, semakin dekat dengan kematian. Maka jangan sia-siakan umur kita. Berikanlah amalan yang terbaik hingga Allah wafatkan dalam kondisi demikian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.